Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Agus Herman Putra dengan NIM 0493865962. Baiklah, saya akan membuat tugas praktik. Tugas 2, mengantar sains data. Itu kita akan disuruh membuat berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, yaitu dengan variabel Y, usia dalam tahun AG, low density lipoproteins LDL, high density lipoproteins HDL, total kolesterol atau HDL, TCH, cerdas dengan variabel LGT, dan sugar dengan variabel GLU. Sebagai terlampir, lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara yang pertama, buatlah visualisasi data derivat menggunakan scatterplot. Baiklah, kita akan menggunakan program R sama ini. Saya sudah buat ini ya, untuk mempersingkat waktu aja. Yang pertama, kita akan menginstal pack yang perlu digunakan. Karena yang tugas untuk kemarin kita install, kita cari dulu. Sudah diinstal ya, yang real Excel-nya. Terus yang kita akan lanjut, yang kita kedua memanggil library untuk agar data Excel ke R. Kita coba. Terus kemudian ketiga, membaca data VXL yang kita download tadi ya. Kita download di sini. Kita ini ya, saya sudah download ya. Ini datanya sudah download. Terus ini datanya ya. Data semuanya dari atas sampai bawah. Kita akan masukkan ke program R dengan cara sudah saya buat ya, kita kopikan aja. Oke, semua datanya sudah masuk ya di sini ya. Data yang di Excel tadi semuanya sudah masuk di sini. Terus kemudian melihat struktur data atau sebagian data dengan kode. Oke, terus kemudian kita akan membuat scatter plotnya. Kita copy. Oke, sudah tampil di sini ya, scatter plotnya. Sini. Scatter plot ini digunakan ini atau diagram pengancar digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel, yaitu GLU sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Ini ya, variabelnya hubungan antara kadar gula GLU dan perkembangan penyakit Y. Oke, polanya udah ada ya di sini. Terus kemudian kita akan membuat model regresi linear sederhana. Oke, modelnya udah baca di sini ya. Ini model yang tadi sederhananya sudah baca di sini. Terus kemudian kita akan menampilkan hasil regresinya. Oke, datanya udah tampil di sini ya. Maaf. Jadi untuk melihat hasil analisis regresi dengan menampilkan informasi seperti nilai koefisien, tingkat signifikan, dan kualitas model yang dihasilkan. Ini ya, tingkatnya, koefisiennya 1,347229 dan di bawahnya 231886. Terus kemudian menambahkan garis regresi ke scatter plot menggunakan upline. Kita coba. Oke, garisnya sudah ada ya di sini. Garisnya sudah ada ya. Ini nih untuk menambah hubungan antara itu, menandakan bahwa garis ini meningkat ya untuk hubungan antara kadar gula dan pengembangan penyakit. Terus kemudian
Yang ke-9 itu menghitung korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kadar gula darah dengan perkembangan penyakit. Oke, kita coba ya. Oke, nilai korelasinya itu 0,50 85 11. Terus kemudian yang selanjutnya menampilkan koefisien desimasi untuk mengetahui beberapa besar variabel GLU mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y. Semakin besar R, makin baik hubungan variabel. Oke. Buat. Oke. Berarti kita menggunakan rest square ya. Rest square-nya berarti dengan hasil 0,0258159. Oke, sudah selesai ya yang kita buat untuk nomor 1 tadi. Untuk nomor 1 ini kita sudah kita disitu membuat variasi data privat menggunakan scatterplot. Oke, kemudian yang kedua kita akan ini ya, yang tadi yang hasil analisisnya visualisasi data privatnya itu berdasarkan hasil scatterplot antara variabel GLU dan Y. Terlihat bahwa titik dan data cenderung membentuk pola naik. Menurut saya pola ini menunjukkan adanya hubungan positif kadar gula darah dengan perkembangan penyakit. Artinya ketika nilai kadar gula darah meningkat, nilai perkembangan penyakit juga cenderung meningkat. Terus kemudian yang kedua, tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Yang kedua, ini dia model persamaan regresi linear dan estimasinya berdasarkan hasil pengolahan dan data menggunakan RStudio. Diperoleh model regresi linear sederhana yaitu yang tadi ya, yang di sini terdapat 1347229. Kita bulatkan aja ya. Saya bulatkan menjadi 134,172 dan di bawahnya 3.18 kita bulatkan menjadi 3.19. Di sini kita ke 3.19. Terus impresi model tersebut adalah nilai konstanta itu tadi ya 13472 merupakan nilai dasar model ketika GLU bernilai 0 dan nilai koefisien regresi 3,19 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan kadar gula darah maka perkembangan penyakit diperkirakan meningkat sebesar 3,19. Jadi hasil analisis juga menunjukkan nilai R kuadrat 0,258 yang berarti sekitar 25,8% perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel GLU. Terus kemudian yang ketiga ya, itu kita buatlah rumus masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Oke, yang ketiga masalahnya ini rumusan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data. Rumusan masalah asosiatifnya adalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kadar gula darah GLU dengan perkembangan penyakit pasien setelah 1 tahun pengamatan dengan variabel Y. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kadar gula darah terhadap perkembangan penyakit pasien. Terus terus kita lanjut yang keempat ya, berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Ulasan model dan hasil, menurut saya hasil analisis ini merupakan bahwa kadar gula darah memiliki hubungan positif terhadap perkembangan penyakit. Hal ini terdapat pada koefisien regresi yang bernilai positif. Namun di nilai L kuadrat masih ada sebesar 25,8% menunjukkan bahwa perkembangan penyakit ini tidak hanya dipengaruhi oleh kadar gula saja, tetapi juga memiliki pengaruh untuk variabel lain seperti usia, kolesterol, trigliserida, dan faktor kesehatan lainnya. Jadi model ini sudah cukup untuk membantu hubungan awal antara variabel, walaupun hasil untuk yang lebih akurat masih bisa dikembangkan dengan cara menggunakan banyak variabel. Kesimpulan kadar gula GLU memiliki hubungan positif terhadap perkembangan penyakit ya. Semakin tinggi kadar gula darah pasien, maka cenderung perkembangan penyakit juga akan semakin meningkat. Oke, dengan ini tadi ya yang hasil tadi ya, hasil hubungan antara kadar gula dan perkembangan penyakit.
di sini. Oke. Sekian video dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.